diringankan untuk mendatangi majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita kelak di yaumul kiamah diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan Al-Hikam yang kedua. Iradatuka tajridu ma'a iqamatillahi bil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbabi ma'a iqamatillahi bitajridi inqitatun anil himmatil aliyah, yang artinya keinginanmu untuk tajrid itu meninggalkan sebab, ya, nanti kita bahas. Besertaan Allah menempatkanmu dalam posisi asbab itu usaha, termasuk nafsu yang tersembunyi dan keinginanmu untuk berkecimpung dalam usaha. Besertaan Allah menempatkanmu dalam posisi tajrid adalah penurunan dari cita-cita yang luhur. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu tasawuf niku buah dari amal dan perilaku yang baik. Apabila kita sudah beramal baik, perilaku yang baik, secara otomatis nanti kita itu menjadi orang tasawuf. Jadi orang tasawuf itu jangan kita gambar tasawuf itu sufi, tidak seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, perilaku kita baik sesuai agama, akhirnya apa? Akhirnya kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu secara otomatis. Sesuatu yang bukan hak kita nggak berani mengambilnya. Kita nggak berani karena itu memang bukan hak kita. Itu adalah perilaku buah dari perilaku baik dan amal, akhirnya kita menjadi orang yang tasawuf. Orang tasawuf bukan terus meneng, nggak oleh boten niku. Jadi barang siapa yang mengamalkan ilmu, ya, barang siapa mengamalkan apa yang diketahui, dia mengamalkan ilmu satu diketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui, diberi ilmu lagi. Ya, seperti ilmu yang bermanfaat juga seperti itu, Bu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kita tahu, tahu ilmu, satu ilmu, ya, kita amalkan. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat itu seperti itu. Kita amalkan, walaupun itu sedikit, walaupun itu satu atau dua yang kita dapat. Contoh seperti ini, kita tahu, ilmunya seperti ini, kita amalkan, ya itu namanya ilmu yang bermanfaat. Seandainya kita dulu, Bu, mulai dari SD, SMP sampai sekarang kita amalkan ilmu, kita sudah menjadi pendakwah kiai, saestu. Karena kan kadang kita belajar SD, nanti lupa, SMP lagi lupa, nggak diamalkan, SMA ulangi lagi, kuliah ulangi lagi, terus berulang-ulang. Seandainya kita amalkan ilmu, akhirnya menjadi banyak. Kita sudah bisa menjadi pendai mungkin, atau kita menjadi orang tasawuf. Karena apa? Sudah mengetahui amal dan perilaku yang baik itu bagaimana. Itu tentang ilmu tasawuf. Jadi seperti tadi, Bu, pembahasan kita hari ini yaitu tajdid dan asbab. Tajdid itu apa toh? Kalau menurut bahasa itu mengelupas, menghilangkan. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut maknawi, penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa atau pemurnian jiwa. Jadi
orang tajrid itu menanggalkan aspek-aspek dunia dari jiwa. Jadi hatinya ini dihilangkan dari sifat keduniaannya. Hilang. Jadi hati ini murni, tidak memikirkan dunia. Terus bagaimana? Diserahkan semuanya pada Allah. Ya, diserahkan, dipasrahkan total kepada Allah. Itu namanya tajrid seperti itu. Ya, sedangkan tajrid itu juga dibagi menjadi dua. Tajrid dohir yang kelihatan ini kan dohir. Dan batin ke dalam batin yang ada dalam hati. Jadi tajrid dibagi dua. Yang pertama dohir, meninggalkan setiap usaha yang menyibukkan diri atau anggota tubuh dari ingat kepada Allah. Jadi meninggalkan setiap usaha yang menyibukkan diri atau anggota tubuh kita dari ingat kepada Allah. Jadi kita meninggalkan hal-hal yang itu menyebabkan lupa terhadap Allah. Contohnya apa? Contohnya kita main HP, bukan lalai, meninggalkan. Jadi tajrid dohir seperti itu, rumpi yang tidak ada gunanya sama sekali ditinggalkan. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya pasti nanti rasani orang lain. Seperti itu biasanya. Karena apa? Di situ ada setan yang memoles. Dan suara dan enak bagaimana? Akhirnya dia bilang A, disaut temannya lagi, akhirnya seperti gayeng. Padahal itu rasani orang. Itu ya. Jadi itu tajrid dohir. Kalau tajrid batin, meninggalkan setiap hal yang menyibukkan hatinya dari hadir kepada Allah. Kalau dohir itu usaha anggota tubuh ditinggalkan yang menyebabkan lalai kepada Allah. Kalau batin meninggalkan setiap hal yang menyibukkan hati dari lalai atau hadir kepada Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti hasud, sombong, dengki. Ini adalah penyakit hati. Ini ditinggalkan ini. Karena apa? Tajrid batin meninggalkan hal-hal ini. Jadi tajrid tadi adalah meninggalkan aspek dunia. Sedangkan tajrid dibagi menjadi dua, dohir dan batin. Terus yang kedua yaitu asbab ya. Kalau menurut bahasa yaitu sebab akibat. Sebab itu atau asbab. Sedangkan menurut maknawi yaitu status jiwa yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Jadi sebab itu maknanya adalah status jiwa yang ditempatkan oleh Allah di dalam dunia sebab akibat. Contohnya seperti presiden mau nggak mau akan mengatur seluruh tempat, ada pulau sana, ada Sumatera, terus diatur semuanya oleh presiden. Karena apa? Ini adalah makom sebab. Karena memang sebabnya seperti itu akhirnya mengatur semuanya, mengatur dunia. Kalau kita berarti apa? Sebagai ibu rumah tangga, berarti dunia kita berarti kecil. Kalau tadi presiden secara menyeluruh berarti kita mengatur kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana dengan suami kita, bagaimana dengan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan sabar. Anak-anak itu tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada anak itu bodoh, ini boten wonten. Belum waktunya. Cuma kadang-kadang kita sebagai ibu kadang-kadang ini enggak sabaran. Teman-temannya sudah bisa membaca, anak saya kok belum? Bingung, gitu. Bingung. Saya sudah berhitung sampai 10, anak saya kok masih 5, bingung. Terus bagaimana, apakah kita diamkan? Ya tidak, tetap kita ajar.
dengan sabar. Ya. Insya Allah dengan kesabaran tersebut, insya Allah Allah akan mendatangkan ilmu. Ilmu niku nur, cahaya. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Bisa masuk kalau itu memang hatinya bersih. Bisa masuk ke diri anak-anak kita itu kalau hatinya bersih. Kalau kita mengajarnya dengan tulus, dengan sabar, insya Allah akan lebih bisa masuk daripada kita kerasi. Harus bisa. Belum tentu. Yang penting tugas kita adalah mengajar kan anak-anak kita. Jangan sampai kita lalai karena itu adalah amanah dari Allah. Kalau memang belum bisa, memang oleh Allah belum diberi ilmu. Terus yang selanjutnya syahwat, ya. Syahwat niku keinginan. Syahwat niku keinginan. Secara maknawi yaitu keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta, makanan, suka dengan lawan jenis. Ini adalah syahwat. Beda dengan syahwat hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini selain keinginan kepada bentuk-bentuk selain material, lawan kebalikannya yaitu apa? Yaitu kalau hawa nafsu itu berhubungan dengan ego, kesombongan diri, ya, bangga diri. Ini namanya hawa nafsu. Kalau tadi nafsu saja nafsu yaitu keinginan yang bentuknya non material. Itu bentuknya seperti sombong. Ini adalah nafsu yang ditunggangi oleh setan. Hawa nafsu, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saniki tanda-tanda, Bu. Tanda-tandanya kita itu oleh Allah diletakkan di makom sebab atau di makom tajrid itu wonten tanda-tanda. Tanda-tandanya kalau seseorang itu ditempatkan di makom sebab, beliau selalu istiqomah. Dia selalu istiqomah dalam berusaha untuk menghasilkan dunia yang semestinya mencukupi. Sekiranya dia meninggalkan usaha, terlintas hatinya sifat tomak atau ingin memiliki hak orang lain. Ringkasnya, tanda-tanda kita oleh Allah ditempatkan di makom sebab apabila kita sudah mempunyai pekerjaan, penghasilan tetap, yaitu hati kita ibadah itu merasa tenang. Kalau kita belum mempunyai usaha, belum punya penghasilan yang tetap, kita bingung. Yaitu salah satu tanda-tanda kita oleh Allah ditempatkan di makom sebab. Sebab ketika sudah melihat pekerjaan, ibadahnya rajin, ya, usahanya juga semangat. Itu salah satu tanda-tanda orang yang ditempatkan di makom asbab. Di makom asbab seperti itu. Sedangkan tanda-tanda makom tajrid kita ditempatkan oleh Allah di makom tajrid itu adalah dimudahkan segala urusan. Urusan dunia disertai dengan ketakwaan. Dan apabila Allah mengurangi kenikmatannya, maka hatinya tetap bertakwa kepada Allah, tidak mengurangi rasa ketakwaan kita kepada Allah. Beda dengan makom sebab, kalau dia tidak mempunyai penghasilan, maka ibadahnya tidak merasa tenang. Kalau makom tajrid niku mempunyai usaha maupun tidak, ibadah tetap mempeng, ibadah tetap seperti biasa. Tajrid, jadi dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan apabila Allah urusannya
oleh Allah urusannya itu disulitkan, maka hati kita tetap sama antara oleh Allah diberi kesulitan maupun kemudian sama tetap beribadah mempeng, ibadah rajin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dua makom Bu nggih. Makom sebab, makom tajrid. Iki sama-sama nggih. Sama-sama menuju kepada Allah. Sama-sama menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menempatkan itu Allah. Orang yang berkeinginan pindah Bu ya. Maksudnya pindah gini. Kita oleh Allah sudah tahu ciri-cirinya di makom asbab. Tapi ingin tajrid. Itu namanya nafsu yang tersembunyi. Maksudnya seperti ini. Jadi kita oleh Allah ditempatkan oleh makom kasab, usaha. Tapi kita pengen pindah ke makom tajrid. Tajrid itu seperti tadi, hatinya menjadi tenang, urusannya dimudahkan oleh Allah. Padahal kita belum sampai ke sana. Nah ini namanya adalah nafsu yang tersembunyi. Kenapa? Karena mungkin dia ingin dilihat orang agar kedudukannya antara makom asbab dan tajrid itu kedudukannya tinggi tajrid, makom tajrid. Oleh karena dia dari asbab ingin langsung tajrid. Akhirnya apa? Ingin dipuji orang lain. Orang itu loh nggak pernah bekerja sekarang. Pekerjaan wiritan di masjid. Sholat sunnah nggak pernah berhenti mulai pagi sampai malam. Ibadah terus di masjid, nggak pernah keluar. Ya. Jadi itulah yang namanya nafsu yang tersembunyi. Kenapa? Pada hakikatnya kita oleh Allah diletakkan di makom asbab, di makom tajrid, itu yang meletakkan Allah, bukan kita. Nanti kalau di makom asbab ditarik oleh Allah ke makom tajrid, maka kita dengan sendirinya akan menjadi tenang walaupun tidak ada penghasilan, tidak ada sebutnya. Hatinya tenang, tetap tenang. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Pada hakikatnya semua sudah takdir dari Allah. Kenapa orang makom tajrid itu tenang ketika tidak mendapatkan usaha belum lancar, pekerjaan belum ada pekerjaan. Kenapa kok tenang? Karena disandarkan semuanya kepada Allah. Disandarkan, ya Allah, saya hidup pasti akan memberi rezeki. Disandarkan oleh hati kita sandarkan. Kalau kita sudah bisa menyandarkan hati kita kepada Allah seperti pertemuan yang awal kemarin sudah sampaikan, itu hidup dunia ini tidak ada yang berat, ringan. Kalau kita sudah pasrah ya oleh Allah dicoba dengan yang berat bertubi-tubi. Kita ingat ya Allah ini adalah cobaanmu. Hilang. Kenapa? Kita sudah pasrah. Tapi kalau cobaan itu kita rasakan ya Allah. Lihat nikmatnya orang lain ya Allah. Tangga saya kok pena uripe. Ya, obah kok sentuh duit. Ini obah memakai. Enggak ada duitnya ya. Kenapa? Melihat kenikmatan orang lain. Hati kita akan menjadi sempit. Pikiran menjadi sempit. Akhirnya apa? Kita nanti seolah-olah akan menyalahkan Allah, protes pada Allah. Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Tetangga saya padahal tidak pernah ibadah yang unu-unu ae, enggak pernah jamaah. Saya tiap hari jamaah di masjid 5 waktu subuh pertama kali. Kehidupan saya kok seperti ini? Kan Bu. Untuk kehidupan dawe Gus Baha ingat. Nikmat yang sesungguhnya itu bukan karena gini. Kita diberi rezeki oleh Allah. Ada orang kita oleh Allah diberi rezeki yang pas-pasan. Ada orang lagi oleh Allah enggak pernah sholat, melanggar aturan Allah, tapi oleh Allah diberi rezeki yang banyak, mudahkan segala urusan. Sedangkan kita yang taat, rajin ibadah,
sholat mawaktu ngeli lapo. Sebenarnya bukan penak dan mudah. Sebenarnya itu keren kita. Gawe Gus Bang untuk keren kita. Kenapa? Kita oleh Allah diberi apa? Bisa ibadah. Nah orang itu diberi rezeki yang banyak misalkan, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Gawe Gus Bang ini nggak keren. Keren kita, walaupun kita itu kesulitan, tapi kita kan ibadah kepada Allah. Kita rajin ibadah kepada Allah. Kita berbuat baik kepada orang lain ini lebih keren daripada orang yang diberi rezeki. Itu kan sementara. Lagi nih, kita kan menanam kebaikan kita. Jadi dunia dan akhirat itu lebih penting pundi, Bu? Dunia dan akhirat lebih penting pundi? Lebih penting pundi? Pripun? Boten nek kon milih salah satu. Lebih penting pundi? Lebih penting dunia. Ngoten, Gus Bah, ngoten. Lebih penting dunia. Kenapa? Karena kehidupan akhirat kita itu ditentukan kehidupan kita di dunia ini loh. Kalau kehidupan di dunia ini kok tidak mencerminkan kehidupan akhirat, ya sudah. Wassalam. Gitu. Berarti kehidupan akhirat dan dunia ini lebih penting kehidupan dunia. Karena apa? Menentukan kehidupan akhirat kita. Kalau kita di dunia beribadah dengan baik, selalu baik kepada orang lain, walaupun orang lain itu menyakiti kita. Ya, orang ikhlas ingatan, Bu. Orang ikhlas itu ketika ada orang menyakiti kita tetap baik, namanya ikhlas. Tapi kalau orang baik itu ada orang baik dengan kita, kita baik kembali. Tapi kalau jelek dengan kita, kita jelek, itu namanya tidak ikhlas. Itu berarti kita sama dengan orang itu. Kita nggak punya kelebihan sama sekali. Kalau ada orang jelek dengan kita, kita baik, berarti kita sudah mulai plus satu. Kita sudah baik pada siapapun. Tapi kalau orang itu jelek pada kita, kita jelek kembali, berarti makomnya podo eleki. Jadi lebih baik walaupun orang itu jelek pada kita, kita lebih baik. Kita contoh Nabi ini lebih. Nabi umatnya itu selalu dicemooh, dihina. Tapi Nabi membalas dengan kejelekan juga? Tidak, membalas dengan kebaikan. Dengan kebaikan itulah orang-orang Quraisy itu akhirnya apa? Luluh hatinya. Oh ya Allah, ini benar-benar Nabi ini emang. Sakiti bertubi-tubi kok tetap sabar. Ya ini namanya Nabi yang seperti ini. Akhirnya dia kerentek hatinya, akhirnya masuk Islam, berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak harus pegang mic ngeten iki Bu nggih. Boten berdakwah dengan tetangganya. Kalau belum bisa tetangganya dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan anaknya itu juga bisa berdakwah. Kita memberi contoh yang baik, itu juga dakwah. Tidak harus pegang mic, ramah ke sana, mari, tidak harus seperti itu. Memang itu sudah ada tempatnya masing-masing. Kalau ada kiai terkenal diundang kemana-mana, ya memang oleh Allah memang sudah ditempatkan seperti itu, takdirkan. Beliau sudah kuat. Kalau kita belum kuat, ilmu kita juga masih pas-pasan, ya kita berdakwah yang kecil-kecilan dari keluarga kita sendiri. Anak memberi contoh anak yang baik, yang sabar, nanti anaknya juga sabar. Tapi kalau kita mendidik anak kita dengan keras, pengen anaknya sabar, ya jelas nggak bisa. Ini membuatkan dia ngoten. Padahal kita berkenan pasti pengen dia anak ini sing manut, sing sabar. Tapi dia ini dengan keras, tidak bisa seperti itu. Mesti anaknya nyontoh, mesti. Dulu saya diajar ibu saya seperti ini yo. Dulu saya diajar dengan sabar, akhirnya juga sabar. Nah, intinya kan itu. Jadi intinya kita harus pasrah, kita harus sabar. Jadi kita menuju kepada Allah, itu kadang kita kan iritan Bu ya. Ada zikir, kenapa tahu zikir kok banyak sekali? Ada zikir misalnya 1000 kali setelah sholat. Ada yang amalan-amalan zikir itu kok sampai banyak, kenapa alasannya? Karena
hati kita itu kalau hati kita keras, ini saya umpamakan batu. Kalau hati kita keras dengan kita berzikir kepada Allah, Allah, astagfirullah, itu seperti batu yang ketetesan dengan air. Lama-lama batu itu bolong. Yang sebelumnya tidak ingat Allah sama sekali, dengan kita melantunkan istiqomahkan, melanggengkan zikir, akhirnya apa? Kemana-mana akhirnya zikir. Terus jangan kalau ada orang berzikir kok sampai 1000 kali, sholat ini amalan apa? Jangan seperti itu. Itu dalam rangka gempur ya gitu. Gempur hati kita ampreh, kita ingat pada Allah. Kalau seperti enggak tetesan tadi Bu nggih, tetesan sing bolong. Akhirnya berlubang. Itu namanya berlubang, itu namanya kalau di ilmu tasawuf itu namanya warid. Namanya warid. Apa warid niku? Anugerah rohani yang masuk ke dalam kalbu kita. Akhirnya apa? Yang sebelumnya lupa kepada Allah akhirnya dimanapun kita ingat. Nah, itu namanya warid. Ya. Kalau ibaratnya kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh mendapat imbalan. Sama. Kalau kita berzikir kepada Allah, kita langgengkan, itu lama-lama warid itu datang. Warid datang yang tidak diberikan kepada semua orang. Ini anugerah ini. Yang diberikan kepada orang-orang pilihan, yaitu apa? Yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin pasrah, berkeinginan seperti itu, mari kita melanggengkan zikir, monggo terserah. Bisa Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Monggo zikir. Dimanapun berada, kita harus ingat pada Allah. Lah, itu kan seperti itu kan. Dimanapun berada kita harus ingat kepada Allah. Maksudnya adalah ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ingat kepada Allah, ya Allah, subhanallah, ini yang menciptakan Allah. Lihat sesuatu yang jelek menurut kita, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini adalah ciptaan. Gue ngeten, Allah itu ya open. Allah itu open. Maksudnya lihat Bu. Orang ya Bu. Orang-orang yang jalanan, orang-orang jalanan, orang-orang gila. Apa sing ngopeni? Allah sing ngopeni Bu. Allah itu open. Ya, karena Allah Maha segalanya. Oleh karena itu kita ya mencontoh, walaupun belum bisa seluruhnya, walaupun tidak ada orang yang menjijikkan, kita ya Allah, alhamdulillah saya oleh Allah diberi seperti ini, tidak seperti orang itu. Bersyukur pada Allah. Jangan ada orang minta-minta kita cemooh, kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya tidak jadi seperti itu. Kadang saya ngeten Bu, di lampu merah itu nonton badut Bu, nyanyi joget nonton Bu. Kalau yang bayangin ya Allah, menggunakan aku kayak ini piye. Alhamdulillah, saya tidak diberi seperti itu. Kenapa? Allah itu memang sudah takdirkan dia seperti itu, saya seperti ini. Jadi melihat dimanapun kita ingat Allah seperti itu Bu. Jadi ada orang yang kekurangan, kita ingat kepada Allah. Ada orang yang sangat cantik, sangat ganteng, ingat kepada Allah, ya Allah, ini adalah ciptaan dari Allah. Seperti jadi melihat sesuatu yang indah maupun sesuatu yang tidak indah, kita tetap ingat bahwasannya semuanya itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya Bu nggih, kita oleh Allah diletakkan di makom sebab, makom tajrid, itu semuanya adalah yang menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti makom sebab itu elek, jelek, tidak. Makom tajrid itu lebih baik, tidak. Semua itu adalah sama-sama bisa menuju kepada Allah. Orang yang makom sebab ditingkatkan, kita bisa menjadi makomnya tajrid. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
pertemuan yang kedua ini semoga kita oleh Allah dipahamkan. Karena belum tentu kita setiap ngaji itu paham. Ini belum tentu. Oleh karena itu setelah mengaji mari kita berdoa. Oke. Sebelum ini saya tutup, mari kita berdoa bareng-bareng Bu. Nanti saya yang baca duluan, nanti panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani farduddu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani farduddu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani farduddu ilayya inda hajati ilaihi ya rabbal alamin. Artinya ngoten Bu. Artinya ngoten. Ya Allah, sungguh aku menitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Allah mengajarkan kepada kita. Maka kembalikanlah kepadaku ketika aku membutuhkan. Allah itu memberikan kita menitipkan kepada Allah. Dan ketika kita butuh, maka kembalikan ya Allah. Ketika kita butuh mendidik anak kita kesabaran, Allah memberikan kesabaran. Ketika kita butuh kasih sayang pada keluarga kita, Allah berikan. Kemudian dapat saya sampaikan, semoga pertemuan kali ini kita oleh Allah diberi ilmu. Amin. Dan semoga pertemuan selanjutnya kita dimudahkan kembali dalam majelis ini sehingga kita mendapatkan ilmu lagi. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.